Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas nggak, Bu? Kurang, Bu Ilmi. Suaranya jelas? Kurang? Kurang jelas. Oh. Putus-putus suaranya. Putus-putus. Saya jelas. Enggak sih, saya jelas. Ya, di saya juga Jelas, Bu. Jelas. Ya, alhamdulillah yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'matil ibadah wad da'wah wal ukhuwah wa ja'alna mutahabina fillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rusydana wahdina siratal mustaqim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Nurul Habib Rahmanuddin selaku Ketua Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan BPANI, yang saya muliakan Ibu Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA, yang saya cintai karena Allah, teman-teman sejawat, kepala sekolah, tim di mana saja berada, baik yang dekat maupun yang jauh di sana di Aceh ya, di Papua ada nggak Papua MI? Ya, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi siap untuk menerima ilmu yang akan diberikan oleh kalian pada hari ini. Salawat dan salam telah memanjatkan saya agak terganggu ya dengan suara-suara. Ya. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita masih dapat bertemu melalui via Zoom dalam rangka pelatihan guru MI dan beserta rumpunnya, kutab, khusus. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita panjatkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti ajaran beliau dan Allah izinkan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz dan ustazah sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa agenda kita hari ini Kamis tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah atau 27 Agustus 2020 adalah pelatihan sebagai pembekalan kita terjun mendidik generasi Qurani. Semoga semuanya sudah siap dengan catatan masing-masing dan siap dengan untuk mempraktekannya dengan semangat hijrah. Semoga semuanya juga semangatnya semakin meningkat walaupun mengajar dari rumah. Mudah-mudahan dengan selalu dibekali pembinaan, dengan ilmu yang selalu digulirkan, kita semua menjadi pengajar yang tangguh, yang siap dalam kondisi apapun, mencetak dan membina para hafiz-hafizah, calon ulama besar, pemimpin umat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, saya silakan kepada Ustazah Nurul Hikmah untuk memulai pelatihan ini. Tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, siang yang cukup terik ini
Allah masih kasih kita kesehatan guna saling menguatkan langkah agar kita terus berjuang dan istiqomah dalam dakwah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada seluruh Kepsek yang sudah mengkondisikan seluruh. Terima kasih juga kepada seluruh guru yang telah meluangkan waktunya untuk lebih sedikit fokus agar kita mendapatkan sedikit energi dan imun agar langkah kaki kita ke depan kian kuat, kian istiqomah dalam dakwah ini. Semoga ini semua diganjar oleh Allah, pahala jariah yang luar biasa, yang bisa menghantarkan kita semua berkumpul dalam surga Firdausnya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Ustazah dan Ustadz semuanya, perlu Ana ingatkan kembali adalah fokus ya. Fokus dari pembelajaran kita 1 semester ini atau 1 tahun ini, jika pembelajaran online-nya 1 tahun, itu adalah pembentukan kepribadian. Jadi nanti kita akan melihat tuh hasilnya, buahnya. 6 bulan ini karakter anak-anak yang muncul itu apa? Kan kita kan memunculkan karakter ketaatan kepada Allah, memiliki kesadaran ketaatan kepada Allah. Ya kan? Nah, indikator ketaatan, kesadaran ketaatan kepada Allah itu kan kita munculkan sholat 5 waktu. Tadi kan ini ada 2. Sudah punya belum nanti 6 bulan ini? Punya kesadaran nggak anak sholat 5 waktu? Yang kedua, punya kesadaran belum dia? Ya, sudah punya kesadaran belum dia? Tahajudnya. Ya. Mau, baru misalnya dia mau, Bu. Tapi kesadarannya itu belum. Disuruh mau, tapi muncul kesadaran itu belum gitu. Ya, atau memang nggak mau gitu. Nah, itu ya. Duhanya, muncul nggak kesadaran duhanya dia? Nah, itu yang akan kita lihat ya, yang akan kita lihat. Muncul nggak kesadaran misalnya menutup auratnya, tata cara pergaulannya, muncul nggak? Tundukkan pandangan. Ini anak nonton sinetron nggak dia? Ya kan? Dia lihat sesuatu yang bukan mahramnya nggak? Kan sekarang kan online ya, kalau offline itu mungkin nggak gitu. Dia bercampur nggak sama lawan jenis gitu. Dilihat di sini, ada nggak kesadaran itu di ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, terus misalnya lagi indikator yang itu kan dilaporkan setiap hari kan, yang dalam form laporan itu Ustazah, ya, dalam form laporan setiap hari itu. Nah, itu sebagai bentuk dokumen yang diberikan oleh orang tua setiap hari, ya kan? Walaupun dia setorannya laporannya kan sebulan sekali misalnya. Nah, kalau sebulan sekali kan ditanyakan, ini anak ini setiap hari kah atau apakah, kan bisa diminta. Walaupun dia laporannya seminggu sekali. Gitu. Jadi muncul kesadaran. Yang kedua, sudah muncul belum kesadaran berbakti sama orang tua? Kan ada anak itu kan
sak maunya sendiri gitu. Mau dia aja. Orang tua itu nggak didengerin. Itu ada tipikal anak gitu ada. Ada tipikal anak kadang dengar, kadang enggak, kadang dengar, kadang enggak. Ya. Ada anak stylenya, dia dengar sama orang tua tuh. Cuman stylenya aja. Selain aja, oh nanti Ami gitu ya. Tapi mau dia. Apa disuruh orang tua tuh mau. Tapi ya nanti apa minum dulu, apa makan dulu, ya kan? Apa mau garuk-garuk dulu dia. Apa dia mau apa dulu, tapi mau dia. Udah muncul kesadaran, bisa dilihat itu. Ya. Terus berdakwah, muncul nggak kesadaran amar ma'ruf nahi mungkar? Ya. Terus senang belajar. Kalau kelas online itu senang nggak dia? Bukan dia bisa atau nggak bisa. Ini kalau Uminya udah bilang, ini kelas online sudah mulai, udah aja dia ngambil buku, ngambil tasnya, udah duduk dia di situ. Ya, apa kata Uminya? Ini udah diprintin. Nih kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Udah dia ngerjain. Berarti senang dia, udah punya kesadaran. Beda dengan kelas online, kita cari dulu dia kemana dia tadi. Oh kemana dia? Oh udah pergi dia sama temennya bersepeda kan misalnya. Atau pelajaran kedua dia udah ngacir kemana gitu. Ya, karena kan ini MI, MTS, dan MA, dia secara kognitif sudah mengerti apa itu kelas online. MI, MTS, dan MA secara psikologis sejatinya sudah punya kematangan dalam belajar. Ya, sejatinya sudah punya secara psikologi pendidikan, anak di rentang usia 7 apalagi SMA ya, sudah punya dia kematangan dalam belajar, keinginan dalam belajar, sudah bisa dia fokus dalam belajar. Sudah bisa dia punya waktu khusus dalam belajar. Ya, sudah bisa. Terus sudah bisa menalar sesuatu yang abstrak. Online itu kan abstrak dia. Sudah bisa dia. Ya, sudah bisa. Apalagi yang sudah MTS sama SMA, karena berpikirnya tidak hanya bisa abstrak saja, tapi dia sudah bisa menganalisa, tingkatnya sudah bisa mengelaborasi dia. Jadi sudah siap sebetulnya secara kematangan usia itu. Nah, cuman apakah itu dimiliki oleh anak? Nah, nanti kan dilihat, itulah tugas dari orang tuanya mengkondisikan itu semua. Ya. Nah, dari 5 kepribadian yang kita unggulkan itu nanti dilihat 6 bulan ini siapa aja anak-anak yang punya kematangan kepribadian itu, kesadaran itu, dan itulah hasil kita. Paham ya? Kalau di pondok pesantren itu kan kami misalnya dari ranah kognitifnya kami lihat anak-anak memang difokuskan untuk Al-Qur'annya. Jadi sehingga nanti setiap per bulan itu kan terlihat begitu banyak anak-anak yang menghatamkan 30 juznya. Nah, itu kan terlihat hasil ya. Hasilnya terlihat. Yang kedua, kalau Ustadz tuh berapa banyak anak sudah punya kedisiplinan dalam sholatnya, kematangan dalam bacaan sholatnya, kematangan kesadaran persiapan dia sebagai imam gitu. Dengan bacaan 1 juznya, dengan bacaan yang sempurnanya. Nah, itu bisa dilihat. Ya. Nah ini Bu Nurul
akan mensosialisasikan kepada ustazah semua. Nanti ustazah bisa melihat dan enak mengkomunikasikan ke orang tua. Dan materi ini juga nanti yang akan Bu Nurul komunikasikan pada Mawah nanti bulan depan ke orang tua. Jadi nanti orang tua pun bisa memantau anaknya per hari. Ya. Oke, silakan Bu Pit langsung ke penampilan yang kedua. Player kedua. Nah, di player yang kedua ini ya, agak sedikit dikecilkan ya Bu Pit ya. Di player yang kedua ini ya, ini kita lihat. Jadi kita menginginkan dalam diri anak itu 6 bulan itu jadinya ini loh. Dengan indikator tadi ya, indikator yang tadi, sholat duha, sholat tahajud, gitu-gitu ya, yang di awal yang Bu Nurul sebutkan tadi ya. Sholat wajib, tutup aurat, bakti sama orang tua, senang belajar gitu ya. Nah, jadi dia punya karakter. Dia mencintai Allah di atas segalanya. Itu dia wujudkan dengan apa? Misalnya ngantuk nih. Dia nggak menangkan kantuknya, tapi dia menangkan Allah dan pahalanya. Dia tidak menangkan malasnya, tapi dia menangkan Allah dan surganya. Nah, gitu. Pasti dong Bu, anak kan ngantuk ya. Begini dia. Nak bangun. Digendong sama uminya mau juga dia kamar mandi. Diwuduin mau juga. Sholat, misalnya kalau kelas 1, kelas 2 ya. Berarti dia mengupayakan memenangkan gitu loh. Memenangkan Allah. Nah, kalau dia misalnya SD ya, kelas 4, kelas 5, bangun sholat tahajud dia ngantuk-ngantuk gitu. Terlihat dia menangkan Allah dari rasa kantuknya. Dia lagi main asik-asik misalnya, nak sudah waktunya murojaah. Dia menangkan Allah daripada mainnya. Nah itu sampai punya karakter itu anak-anak. Dan itu memang didampingi, betul-betul didampingi. Ya. Terus mencintai kebenaran. Anak tuh senang dia belajar. Tadi yang Bu Nurul bilang ya. Dia senang. Kalau kelas online, dia senang. Dia langsung sudah menunjukkan kesadaran. Kajian Ustadz, dia senang. Kalau MTS, udah kajian Ustadz, udah senang dia. Kenapa dia senang? Karena dia mau dapatkan doa dari para malaikat. Senang dia mendapatkan pahala. Senang dia baca buku. Senang dia ada waktu diskusi sama uminya. Sudah muncul rasa senang. Senang belajar tadi kalau di depan. 3, berani menyampaikan kebenaran. Yang pertama kali keberanian itu sama diri sendiri. Dia itu berani capek. berani ngantuk. Kalau sholat kan MTS kan sholatnya lama satu juz. Tahajud, duha. Dia berani pertama dengan dirinya sendiri. Dia berani capek, berani lelah, berani ngantuk. Sudah punya keberanian itu. Yang kedua ya memang berani, nggak malu, nggak takut sama orang lain untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ini dilihat dan ini bisa dikomunikasikan dengan orang tua, ditanya. Seperti saya menanyakan ibu-ibu begini, dipaparkan, ya. Jadi kayak ibu-ibu
wawancara itu loh, tes wawancara siswa baru masuk, siswa baru ya. Nah, itu bisa. Ya, ditanya orang tuanya. Kalau memang terlihat orang tuanya bisa pakai form, ya pakai form. Misalnya orang tuanya ya memang bisa memaparkan anaknya itu punya kesadaran, nggak punya kesadaran atau apa. Tapi khusus orang tua yang memang harus diwawancarai agar ibu dapat betul gambaran kesadaran anaknya punya karakter ini apa enggak, ya pakai wawancara. Jadi nggak hanya angket ya. Jadi ibu observasi melalui dokumen, ibu wawancarai dan ibu bisa pakai angket. Selanjutnya Bu Pit. Nah ini ya, agak diperbesar ya. Yang kedua adalah sama-sama menganalisa. Jadi walaupun kita kelas online, kan ada waktu apa ya? Kalau MTS kan punya waktu dia tatap muka karena dia ada yang pakai Zoom, ya. Yang kedua juga dipantau kalau MTS itu ada cybernya ya, kayak cyber yang memang mantau medsosnya anak-anak. Saya kira buat MI, Kutat yang sudah ada kelas 3 ke atas, itu sudah perlu. Ada memang guru memantau medsosnya anak-anak. Nah, itu nanti dia bisa untuk memperhatikan pemikiran sekuler yang ada dalam diri anak. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ada sesuatu pemahaman yang jauh dari agama yang ada dalam diri anak. Nah, ketika ada pemahaman yang salah, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka akan muncul 3 sikap ini yang biasanya dianggap biasa dalam perkembangan remaja. Apa itu? Yang pertama adalah fokus sama perkembangan biologis. Fokus dia. Dia repot banget dengan apa ya? Dengan rambutnya, dengan model rambutnya. Itu masalah. Model rambut itu bisa jadi masalah buat dia. Galau, susah, sedih, gitu ya. Rambut. Terus misalnya lagi suara dia yang berubah. Itu masalah buat dia. Jadi lebih pendiam, malu, minder, gitu ya. Warna kulit, fokus dengan warna kulit, tinggi badan, dengan cantik, nggak cantik, dengan misalnya kalau nggak pakai baju itu tuh nggak mau dah dia, ya nggak mau, masalah. Nah itu dilihat, ada nggak? Yang kedua, ya. Sudah fokus belum sama lawan jenis. Jadi beda ya, ada dorongan atau tidak terhadap lawan jenis, adanya dorongan terhadap lawan jenis dengan fokus terhadap lawan jenis itu beda. Bu Pit ditampilkan ya. Nah, kalau fokus terhadap lawan jenis, itu jadi dia dorongan itu ada dan dorongan terhadap lawan jenis itu ada dan dia mengupayakan itu bisa terrealisasi, bisa dengan chatting, bisa dengan telepon, ya bisa dengan video call, bisa dengan misalnya pasang status, bisa dengan misalnya nge-share sesuatu yang di FB, IG, YouTube. Misalnya gitu ya, sifat-sifatnya online, atau berkirim surat, atau ketemuan, ya. Nah, ada nggak itu? Dan ini nanti kan yang Bu Nur sampaikan ini upaya dari guru. Nah, nanti akan diberikan pemahaman upaya dari orang tua untuk menganalisa
kepribadian anak. Tadi pertama, apakah anaknya sudah fokus dengan perkembangan fisiknya, fokus. Yang kedua, apakah dia fokus dengan lawan jenisnya. Jadi kalau dia sudah fokus dengan lawan jenisnya, ketika dia tidak diterima oleh lawan jenisnya, itu galau, Bu. Mempengaruhi. Jadi mungkin dia Zoom atau dia belajar. Tapi dia tuh pikirannya tuh nggak di pelajaran. Nerawang mikirin, ini kenapa ya? Kok teman-teman udah punya pacar semua ya? Kok saya belum ya? Teman-teman tuh udah dapet chattingan teman laki-laki ya? Kok saya nggak pernah ya? Teman-teman itu pernah loh dikirimin WA sama teman laki-laki. Kok saya satu pun nggak pernah ada ya? Nah itu apa ya namanya? Dia akhirnya mendorong dia untuk mengaplikasikan keinginan itu. Tapi kalau semuanya masih dalam hati, itu berarti dia masih bisa memanage-nya. Karena setiap orang balik itu pasti ada rasa itu. Kalau dia masih diam, masih bisa memanage-nya, nah itu bagus. Ya. Nah, itu biasanya dia sudah mulai muncul tuh kalau sekarang kalau anaknya main medsos ya, terus nggak didampingi orang tuanya, sinetron juga lepas misalnya. Kelas 2, kelas 3 udah ada. Poin 1 dan 2 ini. Yang ketiga adalah penerimaan teman sebaya. Masalah banget kalau nggak punya HP itu masalah. Karena apa? Nggak bisa chattingan sama temen gitu. Gimana dia mau diterima sama temen? Oh, dia nggak punya HP. Dia nggak bisa mengekspresikan pertemanan dia, persahabatan dia, gitu. Jadi, terus yang kedua, puncaknya itu, yang didengar itu temen gitu. Bukan orang tua. Jadi, sudah masuk paradigma psikologi barat, bahwasanya dia itu lebih dengar temennya daripada orang tua. Yang sejatinya kan anak kalau belum menikah, perempuan, itu yang diutamakan Allah, Rasul, dan orang tua, bukan teman. Nah, nanti dia gimana kalau posisinya omongan orang tua sama teman, mana yang dia ikuti, ya kan? Nah, dia apa cenderung ke temannya, apa gitu? Apa dia mengutamakan orang tuanya, itu nanti kelihatan dia. Ya, dilihat. Tapi kalau dia laki-laki, walaupun dia sudah menikah, jadi omongan yang harus didengar itu bukan omongan istrinya, orang tuanya. Karena sampai mati anak laki-laki itu milik orang tuanya. Nah, itu bedanya. Kalau perempuan, begitu dinikahkan, dia sudah ikut suaminya. Jadi ketaatannya berpindah. Dari orang tua berpindah kepada suami. Itu hal penting yang memang harus, dan ini tiap hari dilihat, itu anak-anak tiap hari dikontrol. Nah, terus kalau enggak yang 3 ini, dia insya Allah muncul yang kedua. Remaja kalau dia memang tadi kita perhatikan betul dengan pemikiran Islam, ya ikut aluran desain pembelajaran Bait Qur'ani, orang tuanya ngikut, anaknya ngikut, maka yang ada dia akan muncul. Jadi dia menjadi remaja yang visioner. Pinginnya itu pahala Allah. Pinginnya itu ridho Allah. Pengennya itu disayang Allah. Nah, itu visioner dia. Hidupnya itu. Yang kedua, fokus pada amal soleh. Dia senang untuk berbuat amal soleh. Hari ini amal soleh apa yang harus dia perbuat? Bisa yang dari anak kelas 1, bisa. Dan jelas di Bait Quran itu banyak. 50% kita dalam satu kelas itu dapat anak dengan karakter itu. Fokus amal soleh. Terus yang ketiga, dakwah. Dia fokus dakwah.
Nah, tinggal sekolah mengaruskan itu enggak, diaruskan. Jadi jangan, ini tuh udah pakem, ya udah pakem. Jadi nanti pembelajaran itu dia mengemasnya tuh nggak hanya kognitif aja. Jadi ada unsur tugas dakwah di sana. Bagus sekali ya Kak. Kemarin ada lomba, nggak tahu dari unit mana yang saya lihat itu unit MI Ciputat ya. Itu ibu sama anak terjemah Al-Quran per kata. Itu saya lihat di Facebook itu tampil hampir semua ya. Ada yang hamil gede, ada yang apa lucu-lucu. Tapi saya lihat yang Cinangka itu nggak tahu anaknya di MI, apa anaknya di MI Ciputat, apa anaknya di MI Cinangka, apakah TK Cinangka. Memang ibunya wali murid itu lucu sekali. Anaknya berapa? 4 gitu kali. 4 dijejer ya. Bareng-bareng terjemah Al-Quran per kata. Unik. Semuanya alumni Cinangka. Apa? Alumni Cinangka. Yang udah itu alumni Cinangka. Semuanya di Cinangka. Oh. Yang 2 masih di Cinangka, yang 1 alumni. Oh iya. Itu sampai bapaknya gitu yang mengekspresikannya. Jadi semua ini bisa diaruskan. Bisa didesain dari sekolah. Ya. Nah, kalau pondok, anak itu saya challenge. Bu Nurul minta 6 bulan ini ada rumah yang dijadikan pondok pesantren. Siapa anaknya? Nanti kalau sekolah udah dibuka, dia akan duluan masuk ke pondok. Anak itu akan duluan dimasukkan ke pondok. Akan diadakan pemanggilan duluan. Kalau memang nanti terbatas pemanggilannya, maka anak-anak yang sudah mampu menjadikan rumahnya sebagai pondok pesantren, dia akan dipanggil ke pondok duluan. Dengan kriteria apa? Dia sudah ngajak ibu bapaknya sholat tahajud bareng. Jadi udah kayak pondok aja rumahnya. Sholat tahajud bareng, sholat duha bareng. Ngajarin ibunya, ngajarin adiknya. Udah seperti itu. Nah, saya challenge gitu. Ayo anak-anak. Karena kan saya ngisi, makanya ibu-ibu nanti bisa bagian kurikulum atau kepsek atau guru. Memang diwajibkan untuk pantengin saya di kajian Senin, Jumat. Biasanya Senin dan Jumat sore saya ngisi. Itu khusus pembentukan kepribadian. Nah, itu bisa dibikin program seperti itu, gitu. Ya, anak-anak dikasih tugas dakwah apa? Kutab juga apa gitu. Kemarin saya lihat ada anak-anaknya itu. Saya lihat ini kayaknya anak kutab gitu. Nah, ada dakwah, ada apa, ya. Nah, itu ada tugas memang. Tugas dari sekolah, jadi nggak melulu. Fikih misalnya. Fikih itu jangan, apa ya, unsur dakwahnya juga ada di situ. Jadi ketika kita memberikan tugas, kan ada afektif, kognitif, psikomotorik, ya kan? Nah, ke psikomotoriknya itu kan bisa ke dakwah dia. Ya. Tapi memang imajinasi guru itu harus, nah, Kepsek bisa perhatikan guru yang kurang imajinasi, kurang kreatif dan inovatif, sementara di sana lahan basah untuk materi dakwah itu didampingi. Karena memang tidak semua guru. Tapi juga jangan terlalu berat-berat ya. Dakwah itu nggak berat sebetulnya. Apa dia kultum, suruh kultum, ya. Anak-anak yang laki-laki kayak kita liburan. Anak-anak laki-laki wajib jadi imam misalnya gitu di rumahnya. Ya, imam sholat, pokoknya sehari sekali gitu. Kultum di rumah. Seminggu sekali misalnya gitu. Ya. Selanjutnya. Bentar, yang mana ya? Selanjutnya ya Bu Pit. Yang ini ya? Ya.
Ya. Nah ini ya. Jadi anak-anak itu dia bisa dapat 2 slide di atas apabila dia mampu secara teknisnya kalau kepribadian tuh dilambatin gitu geraknya ya. Dia itu dari sini sumbernya. Yang pertama, lisannya berzikir. Lisannya berzikir itu, ini treatmentnya ya, simulasinya. Maksudnya apa? Terjadi idroksilah billah. Apa itu idroksilah billah? Berhubungan dengan Allah dalam setiap aktivitas apapun. Misalnya, sholat, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau jawab azan, saya dapat pahala dari Allah. Jawab azan, doa setelah azan, maka saya tidak mendapatkan siksa kubur. Nah, ada rasa keinginan itu tuh ada dalam diri anak. Keinginan itu ada. Berarti dia terjadi idroksilah billah. Allahu Akbar, langsung dia ke musola. Di dalam hati anak itu, oh saya pengen dapat kemuliaan dari Allah. Dia ngambil saf yang di paling depan. Oh saya saf yang depan lebih mulia daripada saf yang di belakang. Jadi terjadi idroksilah billah terus. Saya sholat tahajud, saya pengen jadi ulama besar. Tak ada doa yang tidak diijabah saat tahajud. Saya berdoa terus sepanjang sholat. Karena tidak ada doa yang diijabah sepanjang puasa. Itu doa makbul, insya Allah. Itu kalau ibadah yang berhubungan dengan Allah. Ibadah yang berhubungan dengan manusia juga begitu. Cuci piring dalam hatinya, moga aja dapat pahala. Disayang Umi, disayang Allah. Bantu Umi, disayang Umi, Allah juga sayang. Terus kita beres-beresin makan, disayang orang tua, disayang Allah. Nyapu, disayang orang tua, disayang sama Allah. Jadi ada terus idroksilah billah itu. Olahraga biar sehat, kalau sehat bisa dakwah. Bisa ibadah, bisa kuat, berjuang, bisa lebih semangat lagi masuk surga. Jadi ada idroksilah billah. Nah, begitu juga guru gitu. Jadi apa yang Bu Nur sampaikan ini itu juga dilatihkan pada guru. Ibu guru bersihkan tempat tidur, anak-anak bersihkan tempat tidur. Moga aja bersihkan tempat tidur ini. Suami senang tidurnya. Dapat ridho suami, Allah. Sayang suami, disayang. Siap ngelakuin apa? Ya. Terus diamnya berzikir. Diam itu diamnya berpikir. Dia senang belajar, baca buku, nulis, ya ngeresum. Jadi nggak ada perbuatan yang sia-sia. Bukan berarti nggak main ya. Kalau main itu dia bukan sia-sia. Main itu ada unsur stimulan motorik kasar kah atau motorik halus kah? Jadi nggak melakukan perbuatan yang sia-sia, ngomong yang nggak benar, perbuatan yang haram, yang makruh, yang subhat. Gitu. Terus pandangannya penuh dengan ibrah. Kalau dia ngomong itu penuh nasihat, cerita-cerita yang manfaat, saling menasehati, bertanya dalam rangka belajar. Ada kan anak-anak ngomong ngawur, ngomongnya, nah itu mulai diarahkan, bicaranya mulai diarahkan. Bisa. Mulai dari MI itu bisa, apalagi MA. Ya. Nah itu tergantung habit nanti, habit orang tua. Kalau orang tuanya ngomong, ada loh orang nggak bisa dia ngomong kalau nggak ngomongin orang, kalau nggak menghina orang. Jadi dia nggak punya objek pembicaraan kecuali ngomongin orang, itu bahaya.
Ya. Lanjut. Player. Sebentar, Mbak. Ya. Rotun. Bu Rotun bisa nggak? Gilanya mati, Bu. Di yang udah di save belum? Bentar, Mbak. Ya, baik. Nggak mau masalahnya. Screen start. Iya, iya, Mbak. Ya. Ya, betul. Ya. Nah, teknis yang lebih kecilnya lagi, ya teknis lebih kecilnya lagi adalah kita melatih anak untuk cerdas dalam bersikap. Kalau anak dia terkena pemikiran yang tidak Islami, maka dia bersikap itu ya karena ada sesuatu yang bikin manfaat, menguntungkan dia, bikin dia senang, bikin dia bahagia. Dia mau melakukan itu karena itu sesuatu yang membahagiakan dia. Itu sesuatu yang buat dia senang. Makanya dia. Tetapi kalau anak tumbuh dengan keislaman, ya, akidahnya kuat, terikat hukum syara, dia bersikap itu, dia akan ambil kalau ada pahalanya dari Allah. Kalau Allah ridho, dia ambil. Walaupun capek, lelah, tidak enak, gitu. Tapi ada pahalanya. Allah nyuruh, Allah perintahin, dia lakuin. Gitu. Tapi kalau Allah larang, walaupun dia kepengen banget, tapi Allah larang, Allah nggak boleh. Dia kepengen banget, tapi itu haram. Ada dosa di sana, dia nggak ambil. Walaupun dia kepengen banget, dia tinggalin. Karena apa? Karena Allah nggak boleh. Nah ini dilihat dalam keseharian anak itu dia apa yang dia ambil, sikap apa yang dia ambil. Lanjut. Ya. Sudah nih. Bentar, Mbak. Error. Lah. Bentar, Mbak. Oh, nggak mau sih. Bu Rotun, minta screenin Bu Rotun dulu. Jadi kalau enggak, udah. Jadiin Aisyah host, nggak apa-apa Bu Fit. Eko host ya. Kok nggak mau ya? Bentar, Mbak. Yang ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kita bisa resum kalau kita melihatnya dalam satu kali pandang yang kita lihat itu kriteria remaja hebat itu
nggak sama diri dia dalam setiap hari itu. Artinya ustazah harus di luar kepala. Nanti tolong capseknya dicek, gurunya hafal nggak kriteria remaja hebat itu apa sih? Seorang guru harus jelas apa yang mau dia kejar tuh, karakter apa yang Orang sinyalnya jelek. Apa tadi? 3. Mencintai Allah di atas segalanya. Yang kedua, mencintai kebenaran. Yang ketiga, berani menyampaikan kebenaran. Ya kan? Nah, itu dilihat. Ada nggak sama diri anak? Apa yang sudah muncul dari 3 itu, sikap apa aja? Kriteria remaja calon ulama besar. Lisannya berzikir. Kapan lisannya berzikir itu? Hari ini lisannya berzikir itu kapan? Diamnya berpikir itu kapan? Pandangannya penuh dengan ibroh itu kapan? Hari ini. Nah, dilihat. Terus dianalisa. Pemikiran sekuler ada nggak sama diri dia? Dengan indikator tadi. Dia fokus nggak sama diri sendiri? Sama perkembangan fisik. Dia fokus sama lawan jenis nggak? Dia fokus sama teman nggak? Nah, gitu. Kalau ada, berarti ada pemikiran sekuler sama diri. Karena biasanya remaja itu aja, Mas. Terus benarkah cara dia bersikap? Dia itu bersikap itu yang dilihat Allah ridho apa enggak, atau ada manfaat apa enggak? Atau zat itu bagus apa enggak? Nyenengin dia enggak? Gitu. Dilihat. Nah, kalau dia misalnya milih karena Allah ridho, berarti udah benar sikap dia. Tapi dia lihat, misalnya dia bersikap tuh, aku pokoknya mau itu. Nah, itu udah kejeng-kejeng gitu ya anak ya. Nah, itu perlu diluruskan, perlu lagi dibimbing lagi. Berarti kita 1 poin terus. Begitu. Itu kalau komit orang tua, guru, 1 bulan, anaknya secara psikologis nggak ada masalah, secara perkembangan biologis nggak ada masalah. 1 bulan sampai 3 bulan itu udah kebentuk, Bu, karakter yang kita inginkan. Nah, seminggu sekali dievaluasi. Ke 1 yang kriteria remaja hebat, kriteria remaja calon ulama besar, analisis pemikiran anak, benar atau tidaknya cara remaja bersikap. Nah, itu kita nilai dalam istilah kami di pondok itu dimutaba'ah, dikontrol, dilihat betul-betul. Nah, insya Allah itu nanti akan kebentuk sikap. Ya nanti kan nggak semua tentu ya. Akan adalah kesadaran apa anak saya yang udah muncul ini, kesadaran ini. Nanti dia tuh tiap bulan itu nambah-nambah. Atau paling tidak berkurang dia. Ya. Nah, itu lebih enak kita mendeteksinya, lebih terukur nanti dapatnya. Terus lebih enak mengevaluasinya, mana yang belum bisa dan punya kendala. Masalahnya apa? Nah, itulah nanti dibutuhkan komunikasi dengan wali kelas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, dipersilakan kepada para ustadz-ustazah apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan baik secara langsung atau chat. Silakan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ilmi. Ya, silakan Bu Rida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul sehat, terlihat agak pucat di sini. Mudah-mudahan Bu Nurul sehat. Masya Allah. Emang agak sempoyongan ya hari ini. Ya. Saya sebetulnya agak ngantuk hari ini, tapi
lihat Bu Nurul yang agak pucat gitu, akhirnya jadi termotivasi untuk bersemangat. Iya, tadi aja ngaji bareng Bu Fitri aja, aduh doyong-doyong ya Bu Fitri. Iya, Insya Allah. Semangat dakwah luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Ya Bu Nurul, Insya Allah untuk materi yang disampaikan, Insya Allah sebagian sudah saya pahami, dan yang terpenting buat kami adalah terus murojaah dan untuk menguatkan. Memang kami butuh untuk selalu bertemu dengan Bu Nurul, dan saya hanya sekedar ingin berbagi aja gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat juga untuk yang lain. Barangkali Bu Nurul masih ingat ya, waktu ketika Mawa ada salah satu wali murid dari kami yang ingin bertanya dengan Bu Nurul, dan Bu Nurul meminta untuk beliau kontak saya, yaitu salah satu murid saya yang berkebutuhan khusus, ya, jadi mengalami istilahnya kelumpuhan otak ya, cerebral palsy, yang Masya Allah yang kemarin akhirnya beliau kontak saya gitu untuk meminta arahan, karena beliau sangat terinspirasi ketika mendengarkan arahan Bu Nurul ya, presentasi Bu Nurul ketika Mawa, dan beliau memberikan kabar yang buat saya itu sangat luar biasa gitu. Jadi benar-benar memang anaknya itu yang secara kondisi fisik itu hanya mampu duduk Bu, seperti itu, dan untuk gerakan-gerakan tangan itu sangat lemah sekali gitu. Tapi ibunya menceritakan, alhamdulillah itu output yang diceritakan ke ibunya, meskipun sepertinya anaknya itu kurang memperhatikan ketika misalkan dia tatap muka, kegiatan Zoom, dan selama ini memang ibunya banyak berjuang untuk mendampingi. Ibunya bercerita bahwa setiap kali mendengar azan, anaknya itu selalu mau jadi imam. Seperti itu, meskipun dengan pelafalan yang memang masih agak susah banget gitu. Jadi untuk sekedar ngomong satu kata itu memang penuh perjuangan. Dan setiap kali mendengar azan, dia akan ke ibunya dengan menggunakan isyarat gitu. Maghrib misalkan 3 rakaat seperti itu gitu. Dan saya terima kasih Bu Nurul selama ini atas bimbingannya. Akhirnya saya memang mendapati bahwa target itu luar biasa membahagiakan untuk kami. Itu aja dari saya Bu Nurul, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, memang betul saat itu saya nggak berani buka bicara di depan forum, karena khawatir saya banyak nanti orang tua yang akan memasukkan anak-anaknya yang memang berkebutuhan khusus ke Bait Quran. Memang secara kurikulum kita itu memungkinkan. Tapi memang catatan saya dulu itu kami lakukan di Ciputat ya, UPIT ya, di Ciputat dan TK Ciputat, MI Ciputat dan TK Ciputat, karena memang secara SDM sudah memahami mengkomunikasikannya. Karena trouble-nya itu adalah nanti bukan di hasil, tapi akan trouble-nya di Diknas dan orang tua yang terkadang ingin menyamakan anaknya dengan yang lain. Itu kadang agak sulit. Di awalnya mau tidak disamakan, pas di akhir harus disamakan. Nah itu perjuangan Bu Fitri itu ya, di ujung-ujung begitu. Ketika masuk hitam di atas putih memang kami nggak bikin, karena memang itulah beki awal ya. Kita dakwah, jadi nggak dicatat hitam di atas putih. Nah, setelah itu baru agak lebih selektif, hitam di atas putih. Sampai itu saya nggak pernah cerita. Mila itu pernah nuntut saya. Masa saya sekolah nggak ada ijazah Bu Nurul, katanya 6 tahun saya. Mila, saya bilang, itu sudah luar biasa, kamu bisa 6 tahun di BK. Itu luar biasa sekali. Bukan nggak mau dikasih ijazah, Milahnya yang pergi. Ya, jadi bukannya Mila nggak dikasih ijazah, salah itu. Jadi Milanya, keluarganya yang nggak sabar. Jadi dalam proses Bu Fitri memperjuangkannya, Milanya udah pergi.
Nah, kita nggak bisa lagi karena walaupun paket ya Bu Pit, anak harus tetap bolak-balik gitu. Harus tetap bolak-balik. Nah, itu milahnya yang pergi. Itu sempat mungkin ngomong juga ke guru lain. Mila 6 tahun. Bayangkan Bu, bagaimana coba anak nggak bisa baca, nggak bisa ngitung, nggak bisa ngikutin semuanya. Itu mau UN kan nggak mungkin ya, UN. Itu nggak mungkin sekali gitu. Nah, itu bisa menjadi masalah besar dan nasional kalau memang tidak dibicarakan dari awal. Nah, itu Bu Ria saya iakan, saya udah sampaikan dari awal. Ya udah sampaikan dari awal, apakah Bu Rida sebagai Kepsek siap dengan A, B, C, dan D, siapa yang akan dampinginya, siapa yang plus minusnya. Kami 6 tahun itu pegang Umar ya. Kalau di Beki itu, kalau sudah masuk, Ustadz itu pantang keluar anak. Bukan main itu, orang tua udah minta Umar keluar. Ustadz bilang, jangan. Tiap hari Umar 5 menit, 10 menit harus ngadep Ustadz. Itu pantang. Nah, jadi makanya itu saya nggak buka di forum besar. Jadi dan juga jangan lihat gini, oh Bu Rida berhasil tuh. Ibu-ibu mau coba-coba unit yang lain. Harus dulu konsultasi sama saya. Kalau Bu Ilmi dapat juga Rizki 1. Ya, nah itu sudah, padahal Bu Ilmi udah seleksi banget tuh. Udah seleksi, nggak tampak Bu. Nggak tampak sama sekali, kecuali sudah Rizki. Baru nanti Bu Nur kasih ilmunya. Nah, nggak tampak, Bu Ilmi nggak tampak ya Bu Ilmi. Dari penampilan anak itu nggak tampak betul. Dan tidak dibicarakan di awal. Setelah itu baru tahu. Nah, nggak bertahan Bu keluar tahun ini. Keluar udah. Tahun ini keluar, nggak bertahan. Orang tuanya nggak sanggup. Oh iya, orang tuanya nggak sanggup, kurang sabar. Ya, akhirnya Bu Ilmi terima itu. Akhirnya Bu Ilmi terima dengan konsekuensi. Iyalah, Bismillah kata Bu Ilmi lah, bonus 1 dah. Gitu, bonus 1. Udah disiapkan semuanya double. Kalau Bu Fitri udah senyum-senyum aja ya, sistem double itu udah kita. Nah, ya udah berarti ya. Jadi dari paparan tadi, jadi jangan nanti ada yang masuk yang berbeda langsung mau menerima. Tidak semudah itu juga. Silakan tanya sama Bu Rida. Ya. Silakan tanya sama Bu Rida. Bu Rida tuh rumahnya deket sama sekolah. Bolak-balik sering keluar tapi sering juga balik lagi. Kan rumahnya sejengkal dari situ. Ya. Nah, jadi butuh ilmunya. Nah, itu kali dari Bu Nurul. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ayo, silakan Ibu-ibu. Ada yang punya kasus lagi? Ustaz, udah kegambar. Nanti ini saya minta para Kepsek dicek ya. Para gurunya dicek satu-satu, Pak. Paham nggak Bu yang disampaikan tadi Bu? Gitu. Apa yang dipahami apa? Penerapannya seperti apa? Nah, jangan nggak paham nanti. Bagaimana tuh Bu Ilmi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebentar. Bu, bagaimana menimbulkan atau memicu agar anak memiliki kesadaran dalam belajar karena kurang bimbingan dari orang tua yang sibuk dan kecanduan main HP? Ya itu. Siapa ini Bu? Dari siapa ini? BKSR. Iya, itu udah kata kuncinya. Tidak akan pernah anak itu punya kesadaran belajar, Bu. Kalau tidak dikondisikan dengan baik. Bu, anak saya gimana? Nggak mau belajar. Ibu tungguin nggak dia belajar? Ibu ajarkan nggak? Anak itu, Bu. Mulai dari cara duduk. Kalau dia playgroup, dia gini-gini. Nggak apa-apa tuh dia. Kalau dia udah dari TK, playgroup ke TKA, kalau saya, sudah saya latih, duduk yang bagus. Jadi nggak boleh gini. Nyandar dia, lentok dia. Nggak, udah dilatih, duduknya aja udah dilatih, duduknya. Natap mukanya, udah mulai dilatih.
Sabar. Paling 10 menit. Saya kasih waktu, saya lihat waktu bulan ini 5 menit ya. Saya latih gitu. Menangkan Allah dulu. Sebentar aja, 10 menit aja. Duduk, dilatih. Nah, kalau dia sudah paham gimana dia harus duduk dalam belajar, itu udah luar biasa. Nanti setelah dia belajar, duduk dalam belajar, bagaimana mendengarkan guru ketika mengajar. Itu pun dilatih, anak. Didengar. Lihat mata bu guru. Kayak mata elang, dilihat. Nanti dulu. Anak-anak itu harus dilatih, Bu. Coba dari playgroup ke TKA. Dari TK ke kelas 1. Itu kalau dia belajar, gini, Bu. Gitu nggak? Nah, kalau nggak dilatih terus begitu, apalagi anak laki-laki. Lompat-lompat nanti dia di kasur. Bawa guling. Nah, repot kita orang tua. Kalau nggak dilatih. Tadi yang latihnya gimana? Duduk dulu. Udah, hari itu duduk aja dulu. Nggak usah dia dengar. Duduk dulu, dia mantep gitu. Sudah nanti seminggu ngelatih duduk. Ngelatih dia dengar. Dengar. 5 menit dengar. Sudah tuh dilatih. Ngelihat buku. Harus dilatih. Anak itu nggak ngerti dia kalau belajar itu. Belajar dari ngaji Iqra ke tahfiz. Kalau tahfiz kan dia bebeleng-beleng begini-gini kan bisa dapet ya. Kalau ngaji Iqra, kalau nggak ngelihat, gimana dia mau bisa? Banyak nggak anak itu dari playgroup ke TKA atau dari TKB langsung dia ke MI kelas 1, bablas nanti sampai kelas 3 nggak punya cara belajar. Nggak mau lihat buku dia. Ngaji. Nyuruh dia lihat buku lagi itu, Bu. Bisa 15 menit, setengah jam. Iya nggak? Iya, karena tidak dilatih. Ibu ulang lagi. Latih duduknya. Latih dia mendengar. Latih dia lihat buku. Latih dia nulis. Nah, itu dilatih semua. Ya, maka dia bisa jadi senang belajar. Duduk dulu, rapi duduk. Nah, setelah dia duduk ngambil tas, duduk rapi, siap dia lihat selama belajar itu. Makanya jangan lama-lama belajarnya kalau online. Karena kalau MI itu kan dia separuh otaknya tuh udah main. Kalau sudah 15 menit itu dia udah mau berdiri dia. Ya kan? Sudah mau berdiri dia, sudah mau berpikir main. Paling lama 20 menit. Nah, kalau di MI, saya lihat semoga yang lain sudah. Jadi ada video, ada resume. Ada video, ada resume. Ada video, ada resume. Jadi itu belajar satu mata pelajaran bisa 5 menit doang. 3 menit. Saya ukur tuh. Imam. Nih, kamu. 3 menit, 3 menit, 3 menit. Atau 5 menit, 5 menit, 5 menit. Cuma 15 menit butuh waktu. Kalau 15 menit, 20 menit, buat anak MI itu udah seger banget untuk melatih dia senang belajar. Ya. Nah, kalau MTS enggaklah lagi dia keterlaluan banget kalau duduk aja dia nggak bisa. Itu biasanya sudah apa ya namanya, harus diajak bicara itu. Kalau MTS nggak mau belajar sama sekali, kelas online itu harus nih pemikirannya itu, ya, manfaat ilmu, fokus hidup, tujuan hidup. Nah, itu udah beda treatmentnya kalau MTS sama MA, ya. Nah, kalau MI masih dia treatment duduk, karena masalah dia adalah untuk dia nggak paham. Jadi namanya matang belajar tuh, dia paham cara duduk. Dia paham kalau belajar tuh harus melihat buku. Dia paham kalau belajar itu harus nulis. Dia paham kalau belajar itu harus mendengar. Yang terakhir, dia paham kalau belajar itu ada ngerjain tugasnya.
Itu urut itu. Perhatiin kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, kalau 5, 6 itu masuknya usia, tapi udah terlambat dia. 4, 5, 6 main-main udah ketinggalan dia jadinya. Iya kan? Kalau sudah kelas 5, duduk pertama mau. Tapi masalahnya dia tidak mau duduk itu bukan karena dia belum matang lagi. Karena apa tadi? Lawan jenis, biologis. Mau main bersepeda sama teman. Sudah masalah yang 3 tadi dia udah. Begitu juga MTS dan MA. Kayak gitu ya. Nah, kalau begitu, karena belajarnya di rumah, wajib orang tua mendampingi. Kalau orang tuanya kerja, ada walinya. Wali itu bukan pembantu loh ya. Ya kalau pembantunya ibu training, bisa, ya nggak apa-apa. Nenek itu cenderung yang penting diem lah, cucunya nggak nangis gitu. Itu kalau nenek, ya. Nah harus kalau perwalian dilihat betul siapa yang menjalankan itu semua. Jadi memang harus orang tua dampingi. Kalau enggak ya nggak bisa tumbuh dengan sendirinya. Itu kayaknya masalah besar ya yang di BKSR karena mayoritas kayaknya ibu bekerja. Oke, silakan yang lain. Nggak ada? Kalau nggak ada yang lain, Ana aja ya, Bu. Iya. Ya, itu yang terkait pendampingan, Bu. Kemarin itu di akhir-akhir sekolah mau mulai, ada masuk satu siswa, dia dari TK sekitar situ juga lah, TK Islam, TK Al-Fajr ada di sebelum Nusaloka itu. Nah itu awalnya memang anak ini tinggal sama uaknya. Uaknya ini bekerja. Ya, saya sudah tahu, sudah pahamkan bahwa selama KBM online ini anak perlu pendampingan. Paling tidak ada ada sepupunya atau ada omnya, apalagi kelas 1 kan baru masuk. Iya. Dia ini udah intinya mohon-mohon lah supaya anak ini diterima gitu ya, karena memang kutab saat itu juga masih ada kuota. Kemudian pertimbangan saya anaknya semangat, cerdas gitu ya, cuma kurang pendampingan aja. Nah setelah berjalan ini ya akhirnya anaknya dibeliin HP buat megang. Pakai HP megang sendiri. Waktu saya tanya dengan siapa Bu nanti di rumah, ada Mbak, dia bilang ada mbaknya bisa ngaji, bisa gitu. Kan target awal lah kelas 1 paling tidak kita kejar Iqra gitu ya Bu, tuntas baca, tuntas tulis. Kemudian kalau tahfiz kan memang ditalaki. Cuma sudah hampir 3 bulan berjalan dari KBM mulai ini ya bisa dipastikan tugas-tugasnya pun jarang dikumpulkan. Malah tuh anak cenderung untuk isi absen di kelas online pun kadang dia kayaknya nggak bisa, nggak ada yang ngebantu. Padahal ada kakak sepupunya yang sama-sama SMP, di situ ada SMP. Maksudnya bisa lah yang mewakili dia gitu. Nah ini saya sudah sering tegur, Ibu ini gimana? Iya Bu, kami semua udah berusaha ini. Gitu. Dia fokus di tertinggal tahfiz ini. Sebetulnya intinya kan bekerja. Nah uangnya ini kayaknya BUMN. Maksudnya intinya anak ini kurang pendampingan gitu Bu. Nah ini untuk yang terlanjur seperti ini gimana ya Bu menanganinya? Panggil aja minta komitmen. Maaf ibu bisa dampingin jam berapa ya? Gitu aja. Iya. Nah jadi ibu ngambilnya yang non reguler aja gitu belajarnya. Ibu bisa dampingin pas ibu pulang jam berapa? Ya akhirnya dia nelponin kita terus gurunya, Bu kapan video call, sana semangat sekali anak ini, sayang gitu. Akhirnya anak tuh khawatirnya dengan dipegangnya HP kan nanti berpeluang buka yang macam-macam. Karena bakatnya kelihatan anak ini cerdas gitu. Cuma makanya ini aduh gimana gitu cara ininya. Waktu awal sih bilangnya ada mbaknya sudah dilatih untuk mendampingi, udah dikasih schedule-nya kan. Ya sebetulnya udah masuk non reguler, mengikuti pembelajarannya, cuma tetap aja
seperti itu gitu ya. Malah yang belakangan ini karena megang HP sendiri, jadi anak-anak itu sering miss-call-miss-callin gurunya. Ya, jadi yang harus dipahamkan semua pada guru dan Kepsek, anak itu bukannya punya HP sendiri dan dipegang sendiri. Jadi dia belajar bersama orang dewasa. Ya, belajar bersama orang dewasa, medianya HP. Ketika sudah belajar, HP itu diambil kembali. Nah, kalau kasusnya seperti Bu Ilmi tadi, berarti ditegur Bu orang tuanya. Bu, HP tidak diberikan kepada anak ya. Sepertinya itu HP anak yang pegang, tolong diambil. Besok jangan diulang lagi. Nah, gitu udah teguran jadi kalimat kita kunci di sana. Dan itu berlaku untuk semuanya. Ya, berlaku untuk semuanya. Dan untuk penggunaan HP ini kita tetap berpegang pada ruh bait Qur'ani, anak tidak ya bermain dengan HP. Ya. Kecuali kan kalau memang ada orang tuanya, ya bersama orang tuanya. Jadi belajar pakai HP itu sama orang tua, ngirim tugas pakai HP sama orang tua. Kalau harus memang mengakses sesuatu yang di dalamnya ada pembelajaran bersama orang tua. Jadi tidak anak itu sendiri. Itu udah pakem bait Qur'ani begitu. Ya, itu Bu Ilmi ya. Mungkin udah ya, udah 14.10 ya Bu Ilmi. Itu mungkin dari saya. Tolong nanti Kepsek bisa pastikan semuanya. Penangkapan dari seluruh gurunya ditanya gini aja, yang ditangkap dari yang Bu Nurul sampaikan apa ya? Terus prakteknya seperti apa ya? 2 itu aja. Nah, minta japri ke Kepsek. Jadi di japri ke Kepsek, yang ditangkap tadi dari apa yang saya sampaikan apa, terus implementasinya, aplikasinya dalam pembelajaran itu seperti apa? Japri Kepseknya masing-masing. Jangan di grup. Kalau di grup dia copy paste aja dah. Copy paste aja situ. Ya, nah jadi ini pure penangkapan dari, kan nggak ada pertanyaan. Nah, nanti kalau misalnya Ana belum paham di sini Bu Ilmi, nah nanti disiapkan pertanyaannya, di list buat pertemuan kita 2 minggu depan. Nah, 2 minggu ke depan Ana minta list pertanyaan kendala apa yang ada. Kalau yang sudah bisa diatasi, nggak usah ditanya lagi. Bu, gimana kalau orang tua nggak punya HP? Kan itu udah terjawab. Bu, kalau nggak punya kuota, itu juga sudah terjawab. Jadi masalah yang memang belum ada solusinya. Dan belum dikasih solusinya oleh Kepsek. Ya, nah itu di list nanti 2 minggu lagi. Alhamdulillah, Ana lihat evaluasi secara garis besar ya, sudah bagus pembelajaran, sudah sesuai dengan yang diarahkan. Itu saja, terus berjuang dan istiqomah. Semoga ini benar-benar menjadi jalan buat kita menuju ke pertemuan kita dengan Rabb Allah, pencipta langit dan bumi. Amin, amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah para ustadz dan ustazah sekalian latihan kita pada hari ini. Tampaknya memang KBM online ini yang terberat justru ketika kita ada proses transfer tadi, karakter pendidikan tadi ya. Kalau hanya sebatas transfer of knowledge atau kognitif mungkin itu bisa ya. Cuma yang agak buat anak pribadi mungkin dirasakan juga oleh guru-guru yang lain karena memang pembelajaran ini diadakan dari rumah, di mana guru antaranya adalah para orang tua sendiri yang mungkin pola pikirnya sejak awal sudah menganut pemikiran sekuler gitu ya. Itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi insya Allah dengan kita beritikat yang kuat, kemudian untuk bisa sharing mungkin bagaimana metode itu yang Ana harapkan untuk aplikasinya.
Insya Allah kita bisa bekerja sama untuk sama-sama bisa mengharapkan karakter yang muncul tadi adalah karakter para calon ulama besar yang akidahnya kuat, mencintai Allah, mencintai kebenaran, dan mencintai dakwah. Hanya itu yang bisa Ana simpulkan. Mudah-mudahan semua bisa dipahami. Selamat berjuang. Semoga Allah memberi kemudahan. Sampai bertemu di pelatihan selanjutnya. Selaku pembawa acara, saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan istighfar dan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembalikan kepada host Ibu Fitri. Ya, terima kasih banyak Bu Ilmi. Nggak dengar lu ngomong. Saya mau Kenapa, Bu? Tunggu desain aplikasinya. Iya, ini saya mau tanya dulu untuk jadwal. Dengar nggak tadi? Apa namanya? Nggak dengar emang. Mawa Rumpun MI. Kapan Bu? Minggu kedua. Mawa gabungan Rumpun MI, Bu. Ya. Insya Allah ikut aja Bu. Ikut aja bukan kapan. Kita bergabung kan MI kan? Manut. Iya, ikut aja Bu Fitri. Sabtu atau Ahad kan? Wah, Bu Fitri kayaknya jaringannya ini. Nah, semuanya dari sekarang. Amit ya RA Sabtu kedua ya Bu Guru. Bu Rida. Iya. Bu Rida udah nyebar angket. Belum? Terakhir insya Allah akhir bulan ini. Akhir bulan. Kalau ikutin kalender pendidikan kan mid semester itu September ya? Iya. Mau diberikannya pertengahan mid berbarengan dengan mid test atau sebulan sekali rencananya? Saya barengin dengan mid test kali ya Bu? Iya, biar sekalian ya laporannya ya. Kabar-kabaran nanti ya Bu Ilmi? Iya, insya Allah ya Bu. Iya.